Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini, kita mau dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil di dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-31. Firman Tuhan katakan, "Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya." Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita berharap terhadap janji manusia, maka seringkali kita akan menjadi kecewa. Kenapa? Karena manusia adalah manusia yang terbatas. Ada begitu banyak hal yang membuat seseorang itu lupa terhadap janjinya. Situasi, keadaan, kondisi seseorang bisa membuat seseorang menjadi melupakan janji-janji yang pernah dia ucapkan. Tetapi pada saat pagi hari ini kita mau percaya ya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah sekalipun mengingkari janjinya ya. Jadi biarlah kita percaya bahwa ketika janji Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita, maka Tuhan itu pasti tahu waktu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Bahkan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mau mengasihi Tuhan. Jadi ketika kita mau senantiasa berpegang terhadap janji Tuhan itu adalah janji yang tidak akan pernah mengecewakan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau melihat apa yang menjadi dasar kita untuk kita boleh tetap senantiasa berpegang kepada janji Tuhan. Hal yang pertama yang harus kita ingat bahwa ketika kita berpegang kepada janji Tuhan, maka di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19 firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu akan memenuhi segala keperluan kehidupan kita. Jadi apapun saat ini yang sedang kita butuhkan, apapun saat ini yang sedang kita perlukan dalam kehidupan ini, maka percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mau memenuhi segala keperluan hidup kita, segala kebutuhan-kebutuhan yang saat ini sedang kita pergumulkan ya. Ketika kita sakit, maka kita butuh kesembuhan dan Tuhan sediakan semuanya itu. Ketika kita lemah, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Ketika kita susah, Tuhan akan memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita mengalami kekhawatiran, kecemasan, Tuhan adalah sumber damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Nah inilah, jadi ketika kita mau berpegang kepada janji Tuhan, maka hal yang pertama yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita, Dia yang akan memenuhi segala keperluan kehidupan kita. Hal yang kedua ketika kita mau berpegang kepada janji Tuhan, maka Tuhan itu akan tampil untuk menjadi penolong kita di dalam kesesakan. Kadangkala permasalahan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita sepertinya menghimpit sepertinya membuat kehidupan kita itu menjadi sesak susah untuk bergerak. Tetapi bersyukur ketika kita berpegang kepada janji Tuhan, Tuhan akan menjadi penolong yang sejati di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan bahwa ketika kita mengalami kesesakan dalam hidup kita, kita harus tetap senantiasa berseru, kita harus tetap senantiasa berharap kepada Tuhan, karena Dia yang menjadi sumber pertolongan atas kehidupan kita. Hal yang ketiga kita belajar ketika kita berpegang kepada janji Tuhan, maka Tuhan itu yang memiliki rancangan, memiliki rencana yang terbaik atas masa depan kita. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 di situ jelas dikatakan bahwa rancangan Tuhan terhadap masa depan kita itu bukan rancangan yang mencelakakan, tetapi rancangan yang memberikan damai sejahtera. Satu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu janji Tuhan yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir kita mau melihat bahwa ketika kita menghadapi satu permasalahan-persoalan yang berat dalam kehidupan kita, kadang kita perlu orang-orang yang bisa
ya menemani, untuk istilahnya kita share, untuk kita berbagi di situ. Manusia terbatas ya, dengan waktu, dengan tempat, dengan keadaan ya, tetapi kita bersyukur Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Bahkan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 jelas dikatakan bahwa penyertaan Tuhan itu ya sampai akhir zaman. Nah ini, orang-orang di sekeliling kita tidak selamanya bisa menyertai kita. Ya, bahkan orang yang terdekat dengan kita pun bisa meninggalkan kita. Tetapi ketika kita berpegang terhadap janji Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu adalah penyertaan yang sempurna dalam kehidupan kita. Tadi jelas di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-30 tadi, di situ jelas dikatakan bahwa adapun Allah jalannya sempurna. Jadi jalan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu adalah jalan yang sempurna. Janji Tuhan itu adalah murni. Artinya janji Tuhan itu tidak terkondisi dengan apapun. Janji Tuhan itu iya dan amin. Dan Tuhan adalah Tuhan yang selalu menepati setiap janjinya dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan Dia adalah perisai, pelindung di dalam kehidupan kita, yang menjaga, melindungi kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah pada saat pagi hari ini lewat perenungan firman Tuhan ini kita sama-sama belajar. Mari biarlah kita boleh tetap senantiasa berpegang terhadap janji Tuhan, bukan terhadap janji manusia. Kalau Bapak Ibu berpegang pada janji manusia, Bapak Ibu akan kecewa. Ya, tetapi kalau kita berpegang terhadap janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, tinggal kita bagaimana mau ya berjalan menurut jalannya Tuhan, bukan menurut jalan kita sendiri, bukan menurut keputusan kekuatan diri kita sendiri, tetapi biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga benar-benar janji Tuhan itu boleh dinyatakan atas kehidupan setiap kita yang mau senantiasa percaya, mau senantiasa berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat pagi hari ini sekali lagi kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat kebaikan anugerah-Mu yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini kami boleh ada bukan oleh karena kekuatan kami, tetapi oleh karena kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan atas kehidupan kami. Pagi ini kami doakan buat pekerjaan Tuhan, khususnya yang ada di gereja lokal kami GBDI Ciutiwi. Tuhan, mari Tuhan satukan setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan, sehingga kami boleh melihat semakin hari pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal kami boleh semakin diluaskan, nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalamnya. Demikian juga pagi hari ini kami doakan buat setiap umat-umat yang saat ini mungkin mereka sedang menghadapi pergumulan, mereka sedang menghadapi persoalan-persoalan yang berat dalam kehidupan mereka. Maka seperti kebenaran firman-Mu ini Tuhan, biarlah mereka boleh tetap senantiasa memegang janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Janji di mana Tuhan yang akan menjadi penolong, Tuhan yang menjadi penyelamat dalam kehidupan umat-umat Tuhan yang mau senantiasa percaya, mau senantiasa berharap kepada Tuhan. Kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tubuh jiwa roh kami senantiasa Engkau yang membimbing, Engkau yang menuntun kehidupan kami, sehingga kami pun boleh tetap senantiasa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sambut hari yang baik, hari yang penuh keberkatan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.